Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus getol untuk melakukan penanganan terhadap 6 kecamatan yang terindikasi zona merah. Antara lain Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Prambon. Hasil screening dan uji swab 9 orang dinyatakan positif. Didampingi Forpimda Kabupaten Nganjuk, Bupati Novi Rahman Hidayat tembus 3 zona merah untuk memberikan bantuan secara langsung, mulai dari santunan yatim piatu hingga pembagian sembako langsung yang diwakili oleh masing-masing kepala desa di masing-masing kecamatan zona merah. Mas Bupati Novi, panggilan akrab Haji Novi Rahman Hidayat, mengatakan langkah strategis pemerintah membagikan secara langsung kepada warga masyarakat di zona merah. Masyarakat harus paham betul terkait protokol keselamatan yang telah dikeluarkan pemerintah. Bupati mengatakan hingga hari ini terdapat 17.000 masyarakat yang mudik ke Kabupaten Nganjuk, sementara inflasi daerah melemah. Bupati menambahkan pemerintah akan memberikan bantuan sembako selama 3 bulan ke depan untuk warga yang membutuhkan. Dinsos dan Dinas PMD akan melakukan pendataan segera mungkin. Namun meskipun tidak ada lockdown, Bupati terus mengingatkan supaya semuanya agar tetap hati-hati dan waspada. Tetap jaga jarak dan lakukan physical distancing. Gunakan masker jika keluar rumah. Sediakan tempat cuci tangan di masing-masing rumah. Terapkan protokol keluar dan masuk rumah. Sementara sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan terkait dengan COVID-19. Jangan gara-gara pandemik virus ini, ekonomi Kabupaten Nganjuk juga ikut lumpuh. Jadi langkah pemerintah di Nganjuk ini yang pertama tentunya adalah menyamakan persepsi dengan cara langsung saya turun ke lapangan di setiap kecamatan dan di wilayah Kabupaten Nganjuk, mengundang pada seluruh kepala desa untuk sama-sama melakukan gerakan baik itu social distancing, pemahaman kepada masyarakat tentang COVID-19, kemudian pola hidup bersih dan sehat, dan juga memberikan arahan tentang tata laksana untuk pencegahan COVID. Ini sudah dilaksanakan secara langsung selama 2 hari, baru 2 hari ini berjalan di seluruh Kabupaten Nganjuk, nanti akan bergiliran ke wilayah-wilayah yang lain. Untuk bansos sendiri seperti apa, Mas? Ya, bansos ini atau jaring pengaman sosial ini nanti akan diberikan kepada mereka warga Kabupaten Nganjuk yang terdampak karena COVID-19. Siapa saja? Satu contoh, misalnya mereka adalah yang kena korban dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian para pedagang di sekolahan yang biasanya dagang di sekolahan karena sekarang libur dan tidak bisa berpenghasilan, ini akan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial. Dan ketentuan-ketentuan yang lain yang tertuang dalam SE yang telah dikeluarkan, ini yang nanti mendapatkan jaring pengaman sosial yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ditambahkan Mas Bupati Novi, langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya mencairkan dana desa di Kabupaten Nganjuk. Ini bisa salah satu solusi dari pemerintah dengan turunnya dana desa di 220 desa se-Kabupaten Nganjuk, sehingga bisa dilakukan APBDes perubahan dan dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Ditambahkan Mas Bupati Novi menyampaikan bahwa untuk RSUD Kertosono sudah bisa digunakan sebagai rumah sakit rujukan. Ada sekitar 30 ruangan yang siap untuk melakukan penanganan COVID-19. Sementara itu Ulum Bastomi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini tidak perlu ditakuti, tetapi perlu diwaspadai. Semua harus lakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, patuhi social distancing. Kemarin kita rapat koordinasi tim khusus DPRD komunikasi pemberitaan penjelasan bahwa dana awal kita 19,3 miliar karena dirasa kurang, ini mendapat surat dari Gubernur bahwa COVID ini tidak boleh setengah-setengah, maka Kabupaten Nganjuk sementara menambah 26 miliar sehingga total menjadi 45,3.
ini nanti kami di DPRD sudah meminta itu rincian anggaran biaya harus disiapkan betul, pelaksanaannya harus diawasi betul, karena apapun ini berkonsekuensi dengan pertanggungjawaban. Kemarin kita ada Kajari, ada Pak Menteri, ada Pak Polres. Ini semua dalam rangka bagaimana COVID-19 ditangani dengan baik, tapi dari sisi pertanggungjawaban anggaran juga bisa diperhatikan. Sehingga nanti ketika COVID selesai, anggaran dieksekusi tidak ada masalah. Ditambahkan Ulum Bastomi untuk penanganan COVID-19 ini DPRD Kabupaten Nganjuk akan melakukan koordinasi secara intens terhadap eksekutif sehingga pemerintah bisa bergerak cepat untuk penanganan terutama di daerah kecamatan yang berstatus zona merah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Dwi Arfian, SRTV.